Gua record. Halo. Halo Bang. Hai Bang. Sudah datang Iklim Hakim nggak? Belum lihat Belum bang. lihat Bang. Belum lihat. Kak, boleh sana nggak kak? Apa nih? Mau nanya apa? Bang, untuk kedatangan ke Kejari sendiri seperti apa bang? Ini proses tahapan dari Baris Krim, Mabes Polri. Dan hari ini saya datang di sini untuk pelimpahan berkas dan tersangka bersama dengan saudari Iklim Hakim. Nanti seperti apa saya akan jelaskan dan insya Allah baik-baik saja. Ini kan tahap Tidak ada masalah. Ini kan tahap 2 ya bang ya, udah naik tahap 2. Apakah emang abang jadi tahanan kota apa jadi ditahan kah bang? Semalam dibilang juga saya mau ditahan di Baris Krim. Tadi nggak nyampe setengah jam di Baris Krim. Dari pihak Bareskrim sendiri yang mengatakan itu tadi malam. Apa itu? Nah, dari pihak si yang tukang ngoceh-ngoceh itulah sama Mama Lemon itu kan. Kita lihat aja. Berarti udah siap bang ya dengan keputusan di dalam seperti apa? Seberapa yakin Bang? Akan lolos Pertama dari- saya kan orang hukum. Saya tahu pasal 27 ayat 3 itu nggak bisa ditahan. Yang kedua 310 311 juga. Kemudian pasal 55 itu dianggap turut serta atau bersama-sama. Saya pengacara, dia klien saya. Iklim Hakim, apa masalah? Bang terlihat santai bawa mobil pribadi juga nggak bareng sama penyidiknya, gimana tuh Bang? Emang kooperatif atau gimana Bang? Oke. Biasanya kalau tahap 2 kan ada sama penyidik Oh iya? atau berapa? Enggak juga. Saya dulu menangani Lira Firna waktu dia undang-undang IT juga sampai dibawa ke Kejari Bekasi juga diperiksa, dan kadang-kadang ya ada yang dibawa bersamaan dengan mobil pihak kepolisian, ada juga yang tidak. Tapi terhadap saya, ya Pak Jack, tapi terhadap saya lebih cenderung melihat bahwa Polri profesional, kejaksaan profesional, dan dia tanya sekarang bagaimana jaksa itu sejak dipimpin Pak Burhanuddin itu ratingnya naik, tingkat kepercayaan publik. Yang dahsyat aja sekarang disikat itu. Masalah tuh, ada hakim, masalah Ronald Tanur dan lain-lain. Ini sebuah prestasi. Saya kira kasus saya ini sih kasus receh ini. Dan ini ujian untuk, jujur aja, untuk Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2007. Berarti Pasal 18, pasal 16, apakah benar ini memberi hak imunitas atau tidak? Berarti 100% yakin nih Bang akan lolos dari masalah ini. Kalau secara manusiawi ya, tapi kan di luar kemampuan kita ada petunjuk Allah. Tapi saya tahu Allah pasti akan menolong orang-orang yang benar. Buktinya ini saya yang termasuk dorong supaya sidang cepat. Kenapa? Karena ini gantung. Ada seorang anak yang bernama Iklim Hakim yang tidak tahu diri, tidak pandai berterima kasih, hidupnya susah. Saya bisa buktikan, saya kasih dia duit, saya belikan dia baju. Terus dia bilang dia tidak beri kuasa dan dia bilang dia tidak dilecehkan. Terus preskon di kantor saya, ada kuasa. Ya tidak identik labnya. Udah nanti kita lihat. Kalian-kalian yang telah termasuk kalian yang memproses saya, kalau ini tidak clear, apa sudah selesai, sudah clear maksud saya nggak akan diam. Dan ini tidak akan berpengaruh bagi kasus yang saya tangani. Kenapa? Karena Farhad Abbas, dulu Farhad Abbas juga terdakwa kasus dengan Ahmad Dhani, saya pengacaranya salah satunya, nggak ada masalah. Kasus yang mana lagi? Banyak. Dulu waktu saya masih anggota DPRD, Bupati Mandeling Natal aktif, dia ikut sidang tiap minggu di Sumatera Utara, nggak masalah. Ya, saya percaya. Pertama, ancaman hukumannya 4 tahun. Yang kedua, saya yakin saya tidak akan ditahan. Yang ketiga, saya percaya akan lolos di persidangan. Justru kita akan buka-bukaan seperti apa hubungan Hotman Paris dengan Iklim Hakim. Di awal dia bilang begini, di tengah dia bilang begini, di akhir dia bilang begini. Waktu gelar perkara dia bilang begini, chattingan ini. Iklima juga ngomong ke saya begini, ke Kementerian PPA begini.
Ini semua kita hadirkan. Ini sebenarnya ya, kalau mau jujur, Hotman itu seperti mendulang menampis air di dulang. Cuk, kena ke muka sendiri. Kenapa? Karena yang akan dibahas ini kan bagaimana dia. Apa urgensinya saya preskon kalau bukan karena ada klien? Pasti itu. Kalau saya preskon pasti ada klien saya dong. Kalau menyangkut orang lain, kalau diri saya sendiri. Tuh. Yang kedua, dari mana dapat saya data chattingan yang diduga Hotman kepada Iklim Hakim itu kalau bukan dari Iklim Hakim yang kasih ke saya? Ketika kami proskan, yang ketiga, ketika kami preskon, dia tidak membantah. Dan setelah itu kita masih makan malam, masih buat video, masih minta belikan baju. Besoknya lagi ketemu sama istri saya lagi yang kedua, makan lagi di Grand Hyatt, Grand Cafe. Kalian tahu lah, Grand Hyatt itu bintang 5 plus. Dan makan di situ nggak pernah itu 1 juta, bos. Dan kita di situ berkali-kali dengan dia. Bukan sekali, dia mau bunuh diri, ada fotonya semua. Chatting sama istri saya di Medan, saya dengan istri saya yang di Jakarta, dengan istri saya yang di Medan, dia tahu semua ceritanya. Jadi kita tunggu aja. Nanti kalau udah selesai saya akan info kepada teman-teman semua. Oke? Oke, makasih Bang. Terima kasih. Ya, Bang masuk dulu, Bang. Berarti kita tunggu sampai berapa lama nih, Bang? Ini kan prosesnya di dalam. Aman ya bang? Aman-aman. Oke. Hikmah abang dapat dari kasus ini apa sih bang? Hikmahnya satu. Saya baru tahu ternyata ada seorang klien ditolong serius, sekarang jadinya seperti ini. Sama dengan orang yang menurut saya lupa diri, tidak tahu terima kasih. Dan dia anak pesantren loh, dia ngomong ke saya. Itu hikmahnya. Hikmah yang kedua, saya mulai hati-hati nerima klien. Yang keempat, yang ketiga, setiap klien saya sekarang wajib cap jempol. Jempolnya bukan jempol gini aja, mutar dia. Karena kalau besok dibilang tidak ada tanda tangan, kan repot bos. Seperti yang dia bilang sekarang. Tapi saya akan buktikan, kan alat bukti 5. Nomor 1 saksi, itulah direct evidence. Nomor 2 ahli. Yang ketiga surat. 4 petunjuk. Nggak bisa dia menghindar. Nggak bisa dia menghindar. Tadi aja dia di sindir istri saya sudah nangis. Kenapa? Karena istri saya ikut bersama dia. Dia ketika dengan Hotman, dia bilang Hotman mau diduga melecehkan dia. Ketika dengan saya, katanya saya begitu juga. Padahal setelah dengan saya, dia hubungi Gusti Gunawan Daulay, yang gue surat kuasa itu, dia ngaku juga bahwa dia sedang berpacaran dengan suami orang. Ada rekamannya. Nah, sekarang dengan siapa lagi dia gitu. Jadi ini adalah perilaku seorang klien yang tidak tahu terima kasih. Sementara saya ini bantu dia bos. 1 rupiah pun nggak ada saya makan uang dia. Yang ada uang saya kasih sama dia. Makan dengan saya, makan dengan keluarga saya. Oke, Bang. Gitu. Oke, Bang. Ya cukup ya. Cukup banget, Bang. Kita tunggu ya, Bang. Tunggu ya, Bang. Yo, semangat, Bang. Fighting.